Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Dwi Tristanto. Di sini saya akan presentasi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, di sini ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai ada sejak Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dan menjadi salah satu isi Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, pada saat itu, bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya atau bagian Sumatera. Pada tahun 1901, bangsa Indonesia masih menggunakan ejaan lama. Ejaan lama tersebut masih mendapat pengaruh dari bahasa Belanda, tepatnya ejaan Ophuijsen, seperti OE yang dibaca U dan TJ yang dibaca C. Pada tahun 1947, ejaan Ophuijsen digantikan oleh ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi seperti anak-anak, di rumah. Nah, kata depan di ini menunjukkan tempat tidak dibedakan dengan ibu handi yang menunjukkan kata kerja pada dibeli. Tetapi ketika dewasa ini kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja mulai menurun. Mereka mulai senang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia sendiri. Fenomena seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena hal ini dapat merusak kebakuan dan merancukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus tetap berkembang, walaupun diterpa oleh kemunculan bahasa-bahasa asing dan bahasa pergaulan. Nah, di sini ada fenomena penggunaan bahasa pergaulan di zaman sekarang. Bahasa pergaulan adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1980-an hingga saat ini menggantikan bahasa Prokem yang lebih sebelumnya. Ragam ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambil dari masyarakat yang berada di lingkungannya. Sintaksis dan morfologi ragam ini memanfaatkan bahasa Indonesia dan dialek Betawi. Penggunaan bahasa Indonesia sesuai EYD dengan baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia ini yang baik dan benar dapat diartikan penggunaan ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan merupakan bahasa yang baku. Nah, sebagai warga negara Indonesia seharusnya tertib dalam menggunakan bahasa ini dengan baik dan benar, tidak asal-asalan, apalagi bahasa-bahasa yang telah jauh menyimpang dari kaidah seperti bahasa Indonesia, seperti bahasa pergaulan. Nah, di sini ada contoh bahasa Indonesia dalam hal tawar-menawar. Misalnya akan lebih aneh bila dalam tawar-menawar dengan tukang sayur dan di toko pakaian kita memakai bahasa baku seperti ini. Berapakah ibu mau menjual toga ini? Kan aneh ya, apalagi dalam bahasa baku seperti ini. Nah, yang kedua, berapakah harga satu baju ini, Bu? Ini cukup aneh sih, kalau tawar-menawar bahasa baku di tukang sayur dan di toko pakaian seperti ini. Nah, contoh di atas itu adalah situasi tidak efektif karena tidak cocok dengan situasi penggunaan kalimat-kalimat itu. Untuk situasi seperti di atas, kalimat tersebut akan lebih tepat seperti ini. Ini kalau misalnya pakai bahasa sehari-hari. Berapa ini, Bu, harga togenya? Nah, yang kedua, berapa nih, Bu, satunya? Nah, satunya itu yang termasuk baju. Jadi, sebenarnya bahasa pergaulan ataupun bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia memang sah-sah saja digunakan, tetapi tak sepantasnya terus menggunakan bahasa-bahasa tersebut.
apalagi sedang berada pada forum yang resmi, karena harus tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari kesimpulan tersebut, saya menyimpulkan bahasa pergaulan dapat saja digunakan, tetapi pada forum-forum yang resmi, di tempat-tempat yang sepantasnya menggunakan bahasa gaul, karena akan menimbulkan makna yang berbeda-beda untuk dipahami. Bahasa pergaulan dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam berbicara dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saran dari saya adalah membiasakan diri berbicara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan terbiasa memakai bahasa Indonesia, kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta dapat melestarikan bahasa nasional negara kita. Nah, terima kasih untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.